وللمسلمين أجمعين عامة، خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا. إن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة، وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها، وعلى نيتها الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة، بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستغفر أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعا لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة. والله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم، ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini dan hari ini kita berada di Jumat yang terakhir dari bulan Jumadil Ula, yang artinya bahwa Jumat yang akan datang kita sudah masuk pada bulan Rajab. Tepatnya adalah malam Senin lusa, sesuai dengan almanak penanggalan Menara Kudus, bahwa malam Senin lusa kita sudah masuk di malam pertama bulan Rajab. Oleh karena itu sering kita dengarkan hadisnya bahwa 5 malam doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 5 malam itu yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya adalah walailatul nisfi min
Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 5 malam di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu wa arda, itu beliau sangat menjaga terhadap malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Beliau sendiri mengatakan bahwa karena adalah sesungguhnya Sayyidina Ali itu menjaga 4 malam. Dari 4 malam ini Sayyidina Ali tidak pernah tidur. Ya. Nah, kalau kita nggak tidur semalam-malam mungkin sakit ya harus tidur. Tidak boleh kita itu maksa diri ya. Labror waladiror, tak boleh kita itu memaksakan diri, mencelakakan diri kita sendiri. Makanya kalau ukuran kita ya harus tidur. Kalau misalnya tidak tidur itu justru malah akan berbahaya. Tapi kesempatan tidur di malam 4 ini ya jangan banyak-banyak. Kalau bisa dikurangi ya, walaupun tidak bisa 100% ya anggaplah misalnya 80% tidak apa-apa. Kalau biasanya tidur semalam-malam, khusus untuk 4 malam ini ya tidurnya dikurangi, dikurangi yang banyak, bukan dikurangi sedikit ya, dikurangi yang banyak. Jadi mungkin kita bisa tidur 80%-nya adalah kita melek ya, bukan 80%-nya tidur ya. Kalau hari-hari biasa kan 80%-nya tidur ya, sekarang diwali 80%-nya yang melek ya. Sayyidina Ali itu semalam-malam malah tidak tidur dalam menjaga 4 waktu ini, 4 malam. Yang pertama, awal lailatin min Rajab. Sayyidina Ali itu kalau sudah masuk di malam pertama bulan Rajab, beliau tidak tidur. Coba bayangkan, Sayyidina Ali yang surganya sudah dijamin sendiri lewat lesannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk minal asyratil mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin surganya oleh Allah lewat desanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali, ya dijamin surganya. Tapi kalau sudah masuk malam pertama bulan Rajab beliau tidak tidur, ya, tidak tidur sama sekali. Terus yang dijamin kita 10 golongan aja, ya 100 golongan pun tidak, 1000 golongan kita tidak, ya. Nah, makanya kita berusaha untuk tiru beliau-beliau. Mereka itu ada jaminan langsung dari kanjeng Nabi, tapi bukan tambah loyo, tapi malah semangat. Itulah mereka semakin dikasih jaminan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin menjaga jaminan tersebut. Sayyidina Anas bin Malik utamanya sendiri adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tak punya dosa sama sekali Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Karena Rasulullah SAW yaqumul lail hatta tatafattar qadama. Adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan qiyamul lail sampai kaki-kaki beliau itu bengkak, ya, abu. Kakinya kanjeng Nabi abu, bengkak. Kenapa sampai bengkak? Ya karena saking lamanya beliau melakukan qiyamul lail, ya. Padahal tidak punya dosa, qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Ya, kita dosa tidak begitu sedikit, ya. Tapi kita melakukan qiyamul lail tidak begitu banyak, ya. Kalau kita yang kakinya bengkak, insya Allah bukan karena qiyamul lail, tapi asam auratnya naik gitu. Nah, makanya kita lihat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik dijamin surganya oleh kanjeng Nabi. Apa kata beliau? Karena Anas bin Malik yang model adalah sahabat Anas bin Malik itu dia model sampai apa? Sampai kedua kaki beliau itu mengalirkan darah, berdarah-darah. Ya. Begitu juga dengan sahabat Tamim Ad-Dari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita lihat.
malam pertama bulan Rajab. Itu Sayyidina Ali semalam-malam tidak pernah tidur demi untuk memanfaatkan momen keutamaan malam pertama bulan Rajab, dan doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Malam pertama bulan Rajab. Wah, kebetulan besok ini jatuh pada malam Senin. Jatuh pada malam Senin. Itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, malam yang aku jaga dan aku tidak pernah tidur adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah malam nisfu Sya'ban, dia keluar ke makam, ya, ke Baqi'. Ya. Ketika beliau keluar ke Baqi', diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Begitu Kanjeng Nabi berlama-lama di makam Baqi', maka kemudian kembali lagi untuk melakukan qiyamul lail. Di tarikh itu kalau sudah nisfu Sya'ban itu persis pada asar, maka Muzammil itu seperti pasar luarnya dari mana-mana datang. Mereka membaca Yasin 3 kali dan doa nisfu Sya'ban pertama di Jamban, tapi pada asar. Setelah itu kembali ke masjid masing-masing, dan di masjid masing-masing mereka juga tetap membaca doa nisfu Sya'ban. Ya, saya menginginkan kalau itu diadakan di malam ini luar biasa. Ya, jadi misalnya nanti habis sholat maghrib, tentu di setiap masjid-masjid mengadakan acara gerakan membaca doa nisfu Sya'ban. Setelah itu habis sholat isya, yang tadinya di masjid-masjid masing-masing, saya menginginkan kalau kemudian kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ke makam Baqi'. Kalau kita ke makam Baqi' terlalu jauh, jadi ke makam Qasim, makam Qasim di situ ada turba, ya ada turba Habib Abdul Qadir, ya ada para aulia, ada Habib Alwi dan semua orang-orang besar di sekitar kubah itu. Kalau di situ kita bareng-bareng mungkin diawali sambil nunggu jamaah yang lainnya, kita akan baca maulid dulu. Habis baca maulid kemudian Yasin tahlil kita khususkan kepada ahlul barzah yang ada di makam Qasim dan yang lain-lainnya. Tentu kemudian baca doa nisfu Sya'ban lagi dan ditutup dengan tausiah, karena malam nisfu Sya'ban itu doa seorang itu langsung akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya momen ini kalau nanti kita awali dan terus akan berlanjut menjadi ikon daripada Kota Malang. Ya, Kota Malang ini ada ikon tersendiri, yaitu Khalifah Habib Abdul Qadir. Ini luar biasa, sudah banyak yang hadir, ya, yang hadir kalau luar biasa sudah banyak. Kalau ada ikon lagi, dan ikon itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam bikin acara besar-besaran setiap malam. Kalau dulu nggak bisa, nggak usah tidur juga nggak apa-apa. Nanti pulang di rumah masing-masing kita sahur, ya, sahur. Ya. Setelah sahur besoknya kita lakukan puasa nisfu Sya'ban. Sering hadis yang kita dengar dari guru mulia kita Habib Alwi rahimahullah, beliau mengatakan idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, hidupkan malamnya untuk qiyamul lail dan siangnya lakukan puasa. Kalau itu ada di malam dan kita yang awali dulu, ya, kemudian berlanjut sampai besok dan kita sudah meninggal dunia, maka yang melanjutkan itu kita yang awali ini yang dapat pahala duluan. Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengawali di dalam Islam sunnatan hasanatan, satu sunnah hasanah yang bagus, karena lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti, yang meneruskan, itu yang pertama dapat pahala. Makanya ketika kami di setiap malam 29 di Masjid Jami', ketika kami keluar selesai, itu yang hadir yang sholat kan luar biasa. Bahkan kalau malam 29 itu sampai alun-alun itu penuh. Ya, alun-alun itu penuh.
Kok tahu kalau penuh? Ada salah satu jamaah kita FBN yang telepon pada saya. Saya tanya, di mana Bin? Alhamdulillah, saya sedang iktikaf. Iktikaf udah di mana? Di samping air mancur. Berarti dia sampaikan di sana. Ya, yang saya heran dan saya menangis dalam hati apa? Alangkah bahagianya orang yang mengawali qiyamul lail di Masjid Jami itu. Kenapa? Karena orang yang mengawali ini pasti dapat pahala dari sekian ribu orang yang melakukan qiyamul lail karena dia yang awali. Ya kalau kita bareng-bareng awali untuk malam nisfu Sya'ban dan ini belum pernah terjadi. Kita tirukan di Nabi Muhammad ittiba' di Rasul SAW di mana setiap malam nisfu Sya'ban beliau melakukan ziarah ke makam Baqi' di malam hari. Kemudian ditarik itu habis sholat maghrib menjelang sholat asar menjelang maghrib. Itu kalau kita buat di mana, masya Allah. Dan kemudian berlanjut sampai dari besar misalnya. Maka kita yang pertama-tama ngawali ini, insya Allah yang dapat pahala duluan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan niatan kita yang baik diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di malam pertama bulan Rajab beliau tidak tidur. Di malam nisfu Sya'ban beliau tidak tidur. Kemudian Lailatai al-Id, dua malam Id, artinya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang dihidupkan malam-malam itu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Paling tidak malam hari ini kita mengingatkan dan menyebut kemuliaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa arda, yang kita harapkan apa? Wa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarahnya orang yang soleh, maka di tengah-tengah majlis itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang sering kita dengar juga bahwa bulan Rajab itu dikatakan Rajab Syahrullah. Ya, Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulan Gusti Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Artinya bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di bulan Sya'ban itu turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Atau dengan bahasa yang baik, karena bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan kita perbanyak membaca istighfar. Wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya dengan ayat yang turun di bulan Sya'ban, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Oleh karena itu, di bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, karena bulan Rajab ini adalah syahrul istighfar. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ya, walaupun hadisnya dhaif, tetapi tidak ada jeleknya kita perbanyak baca istighfar walaupun berdasarkan hadis yang dhaif. Ya, tidak pakai hadis pun kalau baca istighfar ya bagus. Ya, karena istighfar itu kita tidak dianjurkan cuma dalam hadis, tapi juga dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini langsung anjuran dari Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka ucapkan perbanyaklah kalian membaca istighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan pengampunannya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan air hujan midrara, dengan terus-terusan. Ya, ini kalau kita bacakan di tengah-tengah kita ayat ini, kita tidak heran. Kenapa? Karena kita tiap hari hujan, ya kan? Malah kalau bisa hujannya cuma di 3 ya. Tapi nikmatnya hujan ini adalah bisa dirasakan ketika bagi orang-orang yang di daerahnya tidak pernah turun hujan, ya, tidak pernah turun hujan. Atau di tempat kita saja, kalau sudah musim kemarau, lama tidak hujan, maka untuk dibuatkan hujan buatan pun perlu biaya miliaran, ya, perlu biaya miliaran. Buat kita ini alhamdulillah tidak pakai biaya, terus dikirimi hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, ketika kita dituruni hujan oleh Allah Ta'ala, maka doa saat itu mustajab. Ya, jadi kalau turun hujan itu doa itu mustajab. Bahkan ya, ada satu tamu yang datang ke rumah, ya, yang datang ke rumah. Tamu ini dari Laif, ya, dari Laif itu kalau tidak salah 60 kilo dari Mekah. Ya, ngawal pamannya, ya, ngawal pamannya ke rumah Bangsa Al-Balfi. Waktu pamannya sudah sepuh dikawal oleh ponakannya dan kami rahabi. Subhanallah, kebukaan kan tempatnya hujan, siang-siang hujan. Subhanallah, dia keluar, ya senang, ya senang. Karena apa? Mungkin tidak pernah ketemu hujan. Ya, sampai keluar, sampai berdoa-doa, tangannya diangkat di depan di halaman pondok itu, tangannya diangkat sambil berdoa. Ya, sambil berdoa, diangkat kedua tangannya sambil berdoa, sambil hujan-hujan. Ya, saya diajak, ya Syekh Hasan, ayo mana? Syekh Hasan, ayo hujan-hujan bareng-bareng. Waduh, saya bingung, aku melo-melo. Pikiran Santi, mulai kapan ini? Mulai ada magrumi gitu. Ya, dan pernah kelihatan hujan dulu nih. Jadi kita diajak hujan-hujan. Ya untuk mereka, ya memang sunnah. Ya sunnah, orang hujan-hujan itu berdoa. Apalagi hujan pertama itu sunnah. Ya sunnah bagi mereka yang nggak pernah hujan-hujan, nggak nggak pernah ketemu hujan. Ya bagi kita, bukan sunnah. Kita akan malah kualing nanti malah dia. Bahkan ada satu cerita, Habib Muhammad Al-Haddad, ya, guru dan mertuanya Habib Umar, ya, Habib Muhammad Al-Haddad, rahimahullah. Itu Habib Muhammad ini pernah mengatakan dalam tausiah pengajiannya, itu beliau mengatakan, barang siapa yang tidur badal asar 40 hari, maka orang itu akan terkena penyakit, minimal penyakit itu namanya gila. Ya. Ada jamaah pengajian yang nggak percaya, nggak percaya, masuk gara-gara tua ini so gila, tidak masuk akal, itu sakul gitu. Akhirnya dia tidur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Pas 40 hari, ya, dia tolak waras, gak gila. Akhirnya dia datang ke rumahnya Habib Muhammad Al-Haddad pas hujan-hujan. Pas hujan-hujan datang. Assalamualaikum, salam
saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Habib, apa? Saya dengarkan pengajian antum bahwa barang siapa yang tidur 40 hari setelah asar itu katanya gila. Oh iya, nah saya tidak gila, sudah 40 hari. Ya, katanya Habib Muhammad Al-Haddad, di mana ada orang gak gila, hujan-hujan dari rumahnya jauh-jauh datang ke sini, cuma mau tanya itu toh. Paham ya? Nyambut ya? Kalau nggak gila, kayak ini, belum kok gila, datang dari rumah, gara-gara cuma tanya ini toh sambil hujan-hujan tadi, kamu payung hujan. Ya, subhanallah. Oke, jadi kembali kepada permasalahan bahwa ketika kita berbanyak-banyak istighfar, ya, innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara, ya, wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan meluaskan terhadap kalian apa? Bi amwal, bukan mal, amwal. Amwal itu artinya banyak. Bi amwal, dengan banyak harta. Kuncinya apa? Perbanyak istighfar. Bi amwal wa bani, anak-anak, ya, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan siapkan untuk kalian surga dengan apa? Istighfar. Ya. Oleh karena itu di bulan Rajab ada istighfar khusus, dan ini juga biasa diistiqomahkan, dibaca di masjid kita, di masjidnya Bongkaran ini. Kalau masjid-masjid yang lainnya itu jarang, tapi insya Allah di setiap pengajian kita di masjid-masjid itu kita akan baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, man qala hina yusbi wa hina yumsi. Barang siapa yang membaca di waktu pagi hari dan di waktu sore hari Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jangan salah nih, kalau panjenengan baca wa tub alayya, Allah yang menerima taubat. Ya. Kalau sampai baca wa tub ilayya, Allah yang disuruh taubat kepada sampai. Ya, ini tidak begini. Ya, Allah yang disuruh taubat. Ya, kalau dibaca wa tub ilayya, tapi kalau wa tub alayya, terimalah taubatku. Yang taubat siapa? Kita. Dan berharap taubat kita diterima oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah sangat senang sekali kepada hamba-Nya yang bertaubat. Innallaha yuhibbul 'abdal muhtadat tawwab. Ya, ketika saya ngaji, masih ingat ini ya, berapa puluh tahun yang lalu kami ngaji Al-Hikam di pada Habib Alwi rahimahullah. Pada waktu itu yang bagian baca Al-Hikam itu dia Sori Alwi. Ya, dia duduk sebagai ujung, dia baca Al-Hikam. Begitu baca Al-Hikam, giliran baca hadis ini, innallaha yuhibbul 'abdal, dia baca mufti. Apa iki maksudnya? Kata dia Sori, apa iki maksudnya? Kemudian beliau mengatakan, moco hikam ini sulit. Moco hikam ini sulit, kemudian memahaminya lebih sulit lagi. Ya, memahaminya lebih sulit lagi. Kata Habib Alwi, ngamal mau tambah sulit lagi mana? Ya, mau ngamalkan itu tambah sulit lagi. Sampai beliau kemudian mencoba yang kita baca tadi. Ya, seorang murid itu dalam ilmu thariqah ilmiah, santri ya, murid kalau masih asyik dengan suara-suara burung, asyik dengan selain Allah dalam hatinya, maka dia tidak sah, belum sempurna, belum diakui sebagai murid. Kalau sekarang bukan murid, orang ngaku mursyid, tapi kadang-kadang telinganya enak dengan selain zikir kepada Allah.
Ya, paham ya? Sampai dicontohkan kalau ada mursyid, kalau ada murid kok senang suara kicauan burung, itu berarti gak sah dari murid. Nah sekarang ini banyak mursyid piaraan burungnya banyak. Paham ya? Nah ini nanti apa? Mengamalkannya itu lebih sulit lagi. Kemudian beliau baca hadis yang saya baca tadi. Inna Allah yuhibbul abdan mufti. Apa mufti? Kata Kiai Basri. Saya jawab, insya Allah itu bukan mufti ya, tapi muftan. Muftan itu orang yang dapat fitnah, yang dapat ujian. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang diberi ujian oleh Allah, tapi kemudian dia cepat-cepat bertaubat. Jadi ujiannya apa maksudnya? Dia melakukan kesalahan. Orang melakukan kesalahan itu ujian dari Allah, bukan berarti dia orang jelek. Dia ini orang diuji oleh Allah, maka kemudian cepat-cepat bertaubat. Saya bilang begitu. Kata Kiai Basri, iya masuk akal, cuma gak diterima dulu. Takut Habib Bakmi dulu aja sebagai gurunya. Kata Habib Bakmi ketika ditanya apa benernya keterangan yang disampaikan Hasanuddin bener. Oh jadi bener di sini ngomong katanya. Ya. Jadi Allah itu senang ketika kita mendapatkan ujian, kemudian kita cepat-cepat bertaubat. Rabbi firli warhamni waduh alayya. Saking senengnya Gusti Allah, saking senengnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya saking senengnya. Jadi kiai dulu itu masya Allah ya rahab. Jadi begitu begitu beliau baca kitab satu dengan yang lainnya itu rahab. Lu sampai ada yang keceplos buyang-buyang. Ada yang ngaji pada waktu itu namanya Kiai Zudi Arifin. Kiai Zudi Arifin jenggotnya panjang putih sendiri, paling panjang jenggotnya Kiai Zudi, akhirnya sudah putih. Ya, itu kadang-kadang kalau baca kitab dan keliru, terus kadang-kadang terang keliru bisa. Itu diguyoni sama Kiai itu. Oh, jadi wedus itu. Tapi ya gak marah, ya biasa guyonan antar Kiai ya. Nah, di dalam hadis yang sahih, ketika suatu hari ada seseorang yang melakukan perjalanan tengah-tengah padang pasir. Dia bawa seekor kuda. Di atas kudanya itu semua kebutuhan-kebutuhannya, semua kebutuhan dalam perjalanannya. Jadi bekal dalam perjalanannya. Sudah di tengah-tengah padang pasir ada batu besar yang bisa dibuat untuk bernaung. Maka orang ini bernaunglah di bawah batu. Keselip itu apa bahasa Indonesia? Tertidur sebentar, ya, tapi enakan keselip bahasa Indonesia. Kalau keselip itu kan lebih enak didengar ya, keselip. Begitu keselip sebentar bangun, subhanallah kudanya hilang. Berarti bekalnya hilang semua. Ya, apa kata dia? Mati sekarang. Cari ke sana kemari, tidak ketemu. Ya, suruh saya membekalnya hilang, alamat mati bisa dia. Tengah-tengah padang pasir, jauh utara, jauh selatan, jauh timur, jauh barat. Ya, tidak ada orang lewat. Mati sekarang. Ya, sudah. Cari, muter, tidak ketemu. Dia kembali ke tempat yang semula. Kemudian dia tertidur. Ya, keselip lagi. Ya, saking capeknya dia cari barang-barang yang ia miliki. Subhanallah, tertidur. Begitu tertidur, bangun. Begitu bangun, subhanallah, kuda dengan semua kebutuhan bekal-bekalnya kembali ada di situ. Loh, senang kan? Saking senangnya orang ini berdoa, Allahumma ana abduka, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya wani, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, itu saking senangnya. Dan Gusti Allah senang melihat orang ini tidak marah. Gusti Allah tidak marah melihat orang ini. Kenapa? Orang ini sakit
seorang hamba yang bertaubat, khususnya ketika kita berada di bulan apa? Bulan Rajab ini melebihi daripada senangnya orang ini yang kehilangan barang bekalnya sekaligus barang bawaannya, sehingga saking senengnya dia berdoa dan doanya kuali, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku. Saking senengnya, ya saking senengnya, Gusti Allah lebih senang terhadap hambanya yang bertaubat daripada orang ini senang ketika bekalnya semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, ya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya yang dianjurkan 70. Tapi ini bukan satu batasan daripada yang kita baca. Kalau misalnya di masjid tidak baca 70 tidak ada masalah, ya, karena kita ini mura'atul jamaah, kita harus menjaga kepada para jamaah, ya, kita menjaga jamaah. Jangankan cuma wiridan apa namanya Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70, sedangkan sholat saja kalau misalnya imamnya terlalu panjang baca surat itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sholat beliau baca surat Al-Baqarah, ya, mari Baqarah nyambung Ali Imran, selesai dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Mu'adz bin Jabal, ya, kalau bahasa Malangan gunggungan dari Nabi, ya, kalau bahasa Malang ya gunggungan. Kenapa? Dia sholat baca suratnya terlalu panjang dari Nabi. Dipanggilnya sahabat Mu'adz oleh Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau bikin fitnah Mu'adz? Kalau kamu itu sholat dan jadi imam, fal yukhaffif, dan diringankan. Ya, fa inna fihim at-ta'if. Sesungguhnya di belakangmu itu ada orang yang lemah. Ya, wasakin, ada yang sakit, wadal hajah, ada orang yang punya keperluan, cuma mau meninggalkan sholat jamaah, tidak mau, tetap saja jamaah. Makanya kamu yang harus ngerti, jangan terlalu panjang. Ya, tapi kalau salah seorang di antara kalian sholat sendirian, fayutawil masya, hendaklah diperpanjang sakarmu, ya, sakarmu itu tahu. Ya sakwati, ya, mau baca 1 juz ditambah 2 juz 3 juz monggo, ya, kalau itu sholat sendirian. Nah begitu juga ketika kita berpikir, ya, kita pikir Rabbi firli warhamni wa tub alayya, karena bersama jamaah mungkin kita akan baca 70 kali, tidak apa-apa. Yang 70 kali, kalau sendirian 1000 kali boleh enggak? Tidak ada masalah, karena sendirian. Tapi mimpin jamaah Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ditelok tasbih sampai ping 1000. Insya Allah jamaah colok situ-situ ya. Makanya kalau sendirian silakan, mau baca 1000 kali bahwa afdal, tambah banyak lebih baik. Ya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau dengan sayyidul istighfar, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, bahwa karena bulan Rajab itu adalah bulan istighfar, maka di samping kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, maka lebih baik juga kalau kita baca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Kalau itu kita baca di bulan Rajab, maka itu lebih bagus. Berapa? Para ulama mengatakan minimal setiap pagi 10 dan setiap malam 10. Ya, pagi 10, malam 10 minimal ini. Nah, kalau minimalnya 10, maksimal berapa? Mau panjangnya baca 100, kalau mau cuma ini panjang. Ya, 1 kali saja sudah terasa panjang, apalagi kalau kita baca sampai 100.
100 kerasa panjang itu. Ya, tapi ketika kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita lakukan kalau tidak sekarang? Mumpung kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa di malam pertama bulan Rajab. Ada doa yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Itu doanya itu panjang sekali. Di antara isi doanya, ya Allah, apapun yang aku lakukan selama ini dan aku lakukan dalam rangka melanggar aturan-aturanmu, kemudian aku bertaubat. Setelah aku bertaubat, aku ulangi perbuatan itu lagi, maka ampunilah dosa-dosaku yang seperti itu. Ya, kan kita kadang-kadang melakukan dosa, udah kita taubat, terus kadang-kadang kita ulangi lagi kan? Ya, ulangi lagi kan? Istilahnya apa lombok ya, berdesi kan, makan lombok lagi. Ya, nah, yang demikian ini aku mohon supaya engkau terima taubatku ya Allah, jangan bosan-bosannya engkau terima taubat saya. Ini dibaca ketika malam pertama bulan Rajab. Walhasil ya, doa apapun yang kita haturkan kepada Allah, yang kita haturkan di hadapan Allah, langsung doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Seninnya kita sudah masuk di hari pertama bulan Rajab. Kok kebetulan hari Senin, maka di sini kita bisa mengawali puasa Rajab sekalipun niat puasa Senin. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda binniyat. Artinya apa? Niat itu yang banyak. Sama halnya dengan ketika kita ngaji malam hari ini, kita niat iktikaf, kita niat apa? Taklim, kita niat nunggu tadanya waktu sholat Isya, kita niat silaturahim, kita niat kumpul sama orang-orang yang soleh, kita niat supaya pahala dalam ngaji kita ini diberikan oleh Allah kepada orang tua kita, berarti kita dapat pahala apa? Birrul walidain. Padahal ngajinya cuma tidak sampai 1 jam, ya, tidak sampai 1 jam ngajinya, bisa niat 6. Ya. Apalagi kalau kita masukkan niat kita kepada niat para salaf kita. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihi. Ya Allah, masukkan niatku kepada niat para ulama-ulama salaf, yang mereka orang yang pandai-pandai dalam menata niat. Amalnya sedikit tapi niatnya banyak. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah tidak mengatakan binniyat dengan satu niat, tapi binniyat, supaya kita itu kalau niat yang banyak. Termasuk besok hari Senin kita bisa niat apa? Puasa Rajab. Kita juga bisa niat puasa hari Senin. Ya, kita bisa niat puasa hari Senin. Nah, adapun puasa Rajab seperti yang dikatakan di dalam banyak kitab-kitab yang dipakai oleh orang-orang kita. Mohon maaf ya, orang-orang NU itu biasa pakai kitab yang dipakai itu Durratun Nasihin. Di dalam Durratun Nasihin itu diceritakan barang siapa yang puasa Rajab 1 hari pahalanya begini, yang 2 hari pahalanya begini, yang 3 hari pahalanya begini. Nah, ini semua menurut ulama-ulama ahli hadis lam yasihha minhu syai'un, tidak benar. Ya, tidak benar. Kalau tidak benar berarti ya kita tidak melakukan puasa Rajab bersandarkan hadis itu. Tapi kita melihat bahwa puasa Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah merupakan satu dari al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. 4 yang dimuliakan itu apa? Salah satu besar
wa wahidul fard 3 bulan berturut-turut dan 1 berdiri sendiri. Yang berturut-turut itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berdiri sendiri Rajab. Nah, ya, yang berdiri sendiri Rajab. Kemudian Abu Ya'al Maliki di dalam kitabnya berjudul Dikroyat wa Munasabat, di sini diterangkan, di sini diterangkan wa minal ahkam allati tata'allaqu bil mawdu' aidan as-siyam. Dan di antara yang dianjurkan ketika kita berada di bulan Rajab adalah melakukan siyam. Fa'amma siyam, adapun siyam Rajab, falam yasihha fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan khusus dari Kanjeng Nabi. Walakin akan tetapi ruwiya an Abi Kilabah, diriwayatkan dari Abu Kilabah, in annahu qala fil jannati qasrun li suwami Rajab. Di surga itu ada istana yang disiapkan untuk orang yang melakukan puasa Rajab. Kita disiapin istana. Bagaimana istana surga? Istana dunia itu senang. Apa mana istana surga? Istana surga. Bagaimana juga istana gede senang kalau di surga. Pokoknya di surga disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang melakukan puasa bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Sya'ban, dan kemuliaan di bulan Sya'ban mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, selamat dunia selamat akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, dan Allah akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'atir rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan daripada musibah sekecil apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan silla kulla hawba astur lana al-amradi wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal rifai wa sairil wiladi wa kulli di mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajaba. Amin rabbi isma fadlan wa judamanna la bil hisabi minna bil mustafa rasuli nuhla bi kulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi afdal nabi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil badai wad danani walhamdulillahi bil badai wad danani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijana wala tafsilan minal mukhalafat dunya ila yaumil qiyamah bi kulli yaumin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijana wala tafsilan minal mukhalafat dunya ila yaumil qiyamah bi kulli yaumin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
ولا تفصيلا من يوم خلقت الجنة إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وقنا عنا وقرب إلينا بديننا مع أهل الكفر والأنثى والذكر. رب وفقنا وفعلا بما ترضي قولا وفعلا ترضى، وارزقني كل حلالا دائما وأخلا أغنيا مطلقا نرضى بالخير ونرضى كل الشر. ربنا واصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيوب، واغفر عنا ربنا كل العيوب قبل أن تأتينا رسول المكتوب. واغفر واستر عنا عون فاستتر، وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا مغربا بكتاب به للناس شفاء، وعلى آله الكرام الشرفاء، وعلى صحبه وصحبه الرسل. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تبالينا وليا سواك، ولا تجعلنا مما خلق فأقبل وأنصر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Lali